Hai, assalamualaikum teman-teman. Semoga pagi ini semua dalam kondisi sehat ya. Sekarang kita akan traveling plan apa saja dan bagaimana perjalanan kita. Ikuti terus ya perjalanan kita kali ini, apa tanaman yang akan kita jumpai nanti, bagaimana perjalanan kita. Jangan lupa subscribe, ikuti video kita sampai habis ya. Terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman, jumpa lagi ya. Di video kali ini kita akan traveling plan. Apa itu traveling plan? Kita akan jalan-jalan sambil melihat tanaman apa aja yang ada di lingkungan sekitar kita. Tanaman hias, lingkungan hijau, taman kota. Seperti yang teman-teman lihat sekarang ini, kita ada di jalan utama kota Yogyakarta, sebelah timur tapi ya, karena kita akan menuju Jogja sebelah timur. Bisa kalian lihat ya teman-teman, ini mungkin ada yang paham atau mengenal daerah ini. Coba kedipkan mata satu kali biar saya tahu ya. Ya benar, ini adalah Jalan Jogja Solo. Jalan ini mengarah ke perbatasan Jogja sebelah timur ya. Sebelum lampu merah di depan Candi Prambanan, kita bisa ambil ke arah kiri ya teman-teman. Dan kita akan mengelilingi pagar dari sebelah barat Candi Prambanan ini. Ada di antara teman-teman yang sudah sampai di sini atau bahkan main di Candi Prambanan? Kedipkan mata satu kali biar saya tahu ya. Lanjut, kemana tujuan kita? Ikuti terus videonya. Berbicara tentang lingkungan hijau, tentu tidak lepas dari pemandangan yang asri, hijau, teduh, adem, dan menyenangkan. Itu semua tentu tidak lepas dari peran penting tumbuhan tanaman hias, bahkan peran penting dari pohon perindang yang sering kita jumpai di tepi jalan raya dan tepi-tepi seperti ini, seperti di samping Candi Prambanan ini. Karena manfaat dari pohon itu sendiri sebagai penghasil oksigen, juga bisa mencegah banjir dan longsor serta melawan pencemaran udara, dan tentu saja dapat mengurangi pemanasan global. Dan tentu saja pohon-pohon ini sangat bermanfaat sekali ketika kita di jalan raya seperti ini ya, karena akan terasa sejuk waktu kita melewatinya dibandingkan dengan tidak ada pohon sama sekali. Rasanya pasti beda ya. Namun ternyata teman-teman, untuk menanam pohon peneduh ini ternyata tidak asal pohon saja loh yang bisa ditanam. Ada kriteria sendiri jenis pohon yang bisa dijadikan sebagai pohon peneduh. Kriterianya itu dia mampu menyerap gas CO2 dan timbal secara lebih, lalu dapat menghasilkan oksigen juga, dan dia tingginya itu harus lebih dari 3 meter, namun tidak lebih dari 12 meter ya. Jika di perumahan-perumahan saat ini biasanya menyediakan halaman untuk area tanaman dengan lebar 3 kali 3 meter
rimbun dengan kerapatan daun yang bisa menutupi sinar matahari luas dan mampu menutupi area yang luas. Perawatannya juga harus mudah. Pertumbuhannya agak cepat ya, namun tetap harus menunggu sekitar 3 tahun. Sekarang ini kita sudah memasuki area perkampungan penduduk ya. Terlihat sekali di sini pohon-pohon perindangnya banyak ya, dan sejuk, jauh dari kepadatan kendaraan seperti di jalan utama yang sudah kita lewati tadi. Di sini jalannya lebih sepi, ya tidak sepi-sepi sekali sih, tapi enak untuk kita lewati. Oke, kita lanjutkan membahas tentang kriteria tumbuhan perindang selanjutnya ya. Untuk kriteria selanjutnya, daunnya tidak mudah rontok tentunya, karena itu akan sangat mengganggu sekali. Dan rantingnya juga tidak mudah patah bila tertiup angin kencang. Ranting atau cabang tidak berukuran lebih besar karena berbahaya bila tumbang dan menimpa orang yang berada di bawahnya ketika lewat, atau tertimpa genteng rumah orang. Itu kan sangat berbahaya sekali ya. Jadi memang harus diperhatikan sekali untuk kriteria pohon perindang ini. Akarnya juga harus kuat menghujam ke dalam tanah, sehingga pohon tidak mudah tumbang bila tertiup angin kencang, apalagi jika musim penghujan ya. Akar tidak timbul ke permukaan yang nantinya bisa merusak trotoar jalan atau halaman rumah. Serbuk sarinya juga tidak bersifat alergi bagi penderita asma, dan lebih baik disukai burung-burung. Jenis-jenis pohon biasa yang dijadikan pohon perindang ini biasanya seperti pohon tanjung, pohon kencana, ketapang kencana maksud saya, atau bisa juga pohon beringin, bisa juga pohon gelondokan tiang. Gelondokan tiang ini merupakan tumbuhan evergreen yang berasal dari India. Bisa di search ya teman-teman di Google seperti apa pohonnya. Atau jika ingin memanfaatkan untuk ditanam pohon mangga juga bisa. Paling tidak kita dapat rimbunnya, pohon juga dapat buahnya. Mantap kan itu teman-teman. Atau bisa juga pohon tirai besi. Pohon ini banyak ditanam sebagai peneduh jalan. Pohonnya besar seperti payung. Akar, batang, dan dahannya sangat besar seperti raksasa pohon yang indah. Usia pohon tembesi bisa mencapai ratusan tahun loh teman-teman. Tapi naungan daun pohon tembesi bisa menurunkan suhu udara di sekitarnya, jadi sejuk sekali jika kita berada di bawah pohon tembesi ini. Pohon ini mampu menyerap 28 ton gas karbon dioksida setiap tahunnya loh. Sehingga tidak heran jika di sepanjang jalan raya atau di depan halaman rumah itu banyak ditanami pohon tembesi. Dan yang berikutnya bisa ditanami juga pohon mahoni. Pohon ini cocok dijadikan sebagai tanaman peneduh jalan karena mampu tumbuh hingga puluhan tahun. Pohon ini tahan terhadap serangan hama atau penyakit, jadi pohon ini tidak mudah tumbang. Dengan struktur kayu yang kuat, tumbuh lurus ke atas dengan tinggi di atas pohon ketinggian kendaraan. Pohon mahoni selain untuk perindang jalan
sebenarnya dapat ditanam sebagai tanaman produksi karena kayu dari pohon mahoni ini sangat ekonomis. Bisa dipakai sebagai perabot rumah, kursi, lemari, atau ya ini bisa dimanfaatkan sebagai produk-produk furniture rumahan. Karena pohon mahoni ini cukup keras, awet, dan memiliki motif serta memiliki warna yang cukup menarik ya. Lalu berikutnya ada pohon kiara payung. Pohon ini mempunyai nama ilmiah Felicium decipiens dan asalnya itu dari Afrika Timur. Pohon ini termasuk pohon tropis sehingga sangat baik sebagai pohon peneduh di halaman rumah atau pohon pelindung di tepi jalan. Kemampuan menyerap CO2-nya juga sangat bagus. Tingginya bisa mencapai 11 meter, teman-teman. Luar biasa, bukan? Namun biasa yang kita sering lihat itu biasanya sekitar 4-8 meter saja. Nah, ini kita sudah sampai di jalan yang lebih masuk lagi dari jalan utama dan lebih masuk lagi dari perkampungan penduduk. Hampir bisa dilihat di sini, bahkan jarang sekali ya ada rumah penduduk seperti ini. Ini jaraknya sudah agak jauh antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Bahkan pembatasnya pun di sela-selanya itu ada banyak sawah ya teman-teman. Bisa dilihat di sini tidak ada motor sama sekali dan hanya kita berdua yang di sini. Tapi pemandangan di sini cukup sejuk teman-teman, dan walaupun masih banyak sawah, tapi pemandangan hijau tetap menjadi penyejuk mata nomor 1. Setuju teman-teman? Jika teman-teman setuju, anggukkan kepala ya. Kita lanjut ya untuk kriteria pohon pelindung berikutnya. Dan pohon berikutnya adalah pohon angsana. Pohon angsana ini lebih dikenal dengan nama sono kembang. Merupakan salah satu pohon asli dari Semenanjung Malaya. Kayu dari pohon ini nilainya juga ekonomis di pasar dunia, teman-teman. Pohon ini biasanya menghiasi tepi jalan raya sebagai pohon meneduh. Tingginya bisa mencapai 40 meter. Yang biasanya kita jumpai juga di sekitar pinggir jalan itu ada pohon asam jawa. Tanaman asam jawa ini memang sangat baik ya buat iklim tropis. Tanaman ini diperkirakan asalnya dari Afrika Timur. Di Indonesia sendiri tanaman ini sengaja ditanam memang untuk peneduh jalan. Bentuk pohon yang tinggi, rindang, akarnya kuat, cocok sekali untuk memperindah lingkungan di tepi jalan raya. Pohon asam ini juga berperan sebagai penghijauan dan memperbaiki kawasan yang gersang dan tandus juga bisa. Jalanan kita masih mau dilanjutkan nggak ya? Sejauh ini perjalanan kita sudah memasuki desa yang masih cukup asri dan ini jalannya mulai menanjak ya. Kita menuju ke arah lereng Gunung Merapi. Bersyukur sekali hari ini cuacanya cukup cerah. Langit terlihat biru dan awannya putih.
cukup menyenangkan menikmati perjalanan kali ini. Dan sejauh perjalanan kita ini pasti juga tadi kita temui di pinggir-pinggir jalan banyak sekali pohon dan pohon-pohon perindang lainnya yang cukup banyak di tepi jalan, dan banyak juga ternyata penduduk di perkampungan, penduduk perumahan yang sudah banyak menanam tanaman hias sebagai lingkungan hijau di rumah mereka. Akan kemanakah tujuan perjalanan traveling plan kali ini? Ikuti selanjutnya di episode selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kita akan masih lanjut ke part traveling plan kedua. Kita akan ngapain dan menemukan tanaman apa di traveling plan part kedua, perjalanan seperti apa, dan daerah seperti apa yang akan kita lewati. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.